Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat titik koma, kembali lagi kami hadir di hadapan Anda untuk menyajikan kisah nyata dan juga kisah misteri. Cerita ini adalah kisah dari salah satu sahabat kita. Beliau ingin berbagi kisah nyata yang dialaminya saat dia masih gemar camping dan mendaki. Semoga dari kisah beliau kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran agar lebih berhati-hati dalam mendaki, karena mereka itu nyata. Seperti apa kisahnya? Simak terus video. Pagi itu memang sedikit berbeda dari biasanya, karena perasaan kami amat senang dan penuh semangat. Karena kami akan mendaki ke gunung yang sebelumnya belum pernah kami jelajahi. Saya cuma berdua dengan sahabat saya, berangkat menggunakan motor menuju lokasi yang jaraknya kurang lebih 2 jam dari tempat tinggal kami. Tanpa dibekali pengetahuan apapun tentang gunung itu, kami dengan semangat mematangkan niat kami untuk mendaki ke gunung itu, dengan berharap ada banyak pendaki lain yang akan kami temui sepanjang pendakian. Jadi kami bisa mengikuti mereka dari belakang sampai ke puncak. Akan tetapi semua berubah drastis. Harapan kami tidak sesuai dengan rencana. Ketika kami sampai pintu utama pos pendakian, suasana sepi, hening, tidak ada satupun anak muda terlihat memanggul karirnya. Hanya terlihat beberapa aktivitas petani sekitar yang dengan ramah memberikan senyuman terhadap kami. Sampai tempat parkiran pun sepi, tidak ada kendaraan satupun. Mengingat ini adalah tempat parkir satu-satunya dan ini adalah gunung terkenal, sepertinya ada yang janggal kalau keadaannya seperti ini. Apa mungkin tempat ini sudah ditutup? Ujarku dalam hati. Tanpa pikir panjang, dengan tetap semangat kami meninggalkan motor kami di sana dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Jarak dari tempat registrasi pendakian ke pintu utama pendakian yang agak jauh membuat kami tidak sadar kalau loket pendaftaran sudah kami lewati tanpa mengetahui bahwa loket telah tutup karena gunung sedang memulihkan ekosistemnya. Hampir 2 jam kami berjalan sampai akhirnya kami menjumpai seorang warga kampung yang menyuruh kami untuk kembali karena gunung sedang ditutup. Dengan penuh kekecewaan, akhirnya kami memutuskan untuk kembali turun. Karena terlanjur keluar rumah dan keadaan cuaca waktu itu mendung, kami memutuskan untuk bermalam di pinggir danau yang jaraknya tidak jauh dari tempat parkir motor kami. Ya kecewa sih, tapi daripada nggak sama sekali, mending camp di pinggir danau ini aja sambil menikmati indahnya danau. Danau itu memang agak tersembunyi dari jalan utama. Hal itu yang membuat kami sebelumnya tidak sadar kalau di sini ada danau yang bagus. Karena waktu itu hujan sudah mulai turun, akhirnya kami mendirikan tenda di pinggir danau itu. Dan tenda kamilah satu-satunya tenda di malam itu. Tak jauh dari tenda kami ada sebuah bangunan joglo kecil yang terlihat tidak terawat, yang membuat kami berpikir joglo itu bisa digunakan sebagai rencana kedua kami. Satu hujan deras nanti kami bisa berteduh di situ, mengingat tenda kami bukan tenda bermerek yang mampu menahan derasnya hujan.
Waktu kami habiskan dengan bercerita tentang kekonyolan-kekonyolan kami waktu bersama. Karena kami adalah sahabat dari kecil, jadi tidak akan habis bahan cerita untuk menemani malam kami waktu itu. Waktu menunjukkan jam 7 malam. Kami baru sadar kalau kami tidak membawa perlengkapan seperti lampu. Karena niatnya hanya ingin sampai ke puncak dan pulang. Berbekal lampu dari korek api, tidak mampu menerangi suasana malam itu yang ternyata berkabut pekat dan gerimis. Jarak pandang sangat terbatas, membuat kami putuskan untuk tetap stay di dalam tenda. Hujan pun datang, dan tidak lama kami mendengar suara orang mengobrol. Yang semula terdengar sayu, makin lama makin terdengar jelas. Membuat kami penasaran, dan akhirnya kami putuskan mencari sumber suara itu. Dan ternyata suara itu berasal dari joglo yang tidak jauh dari tenda kami, meskipun tidak jelas terlihat. Yang kami lihat waktu itu ada seorang perempuan parubaya yang berbaju compang-camping duduk mengobrol sendiri, seolah-olah ia sedang membicarakan sesuatu hal yang penting kepada orang lain. Tapi yang saya lihat, ia hanya duduk sendiri tanpa ada seorang pun di sampingnya. Suasana yang semula tenang berubah perlahan-lahan menakutkan, karena suara wanita tersebut semakin nyaring dan sesekali tertawa terbahak-bahak membuat perasaan kami tidak karuan. Hujan semakin deras, dan tenda kami pun tak mampu menahan air hujan itu. Hingga akhirnya air hujan itu menembus tenda kami sampai ke dalam. Bekal logistik, tas, sampai tikar alas kami pun menjadi basah kuyup dan tidak bisa dibuat istirahat karena suhu yang terlalu dingin. Sepertinya akan membuat kami susah tidur jika terus dalam keadaan seperti itu. Suara wanita tadi mulai terdengar sayup-sayup. Karena badan sudah menggigil, kami beranikan diri untuk melihat keluar. Kami lihat wanita itu sedang menata kayu untuk dijadikan alat unggun. Tanpa pikir panjang, kami langsung menghampiri wanita tersebut dan membantunya, dengan tujuan mendapatkan kehangatan di tengah derasnya hujan. Demikian kisah kali ini. Nantikan episode selanjutnya tetap di channel Titik Koma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.